Saya Sasra, kembali kita akan membedah naskah stand up komedi. Kali ini stand up komedian yang kita akan bedah naskahnya adalah Indra Jegel. Videonya saya ambil dari kanal YouTube Stand Up Kompas TV yang diunggah pada 13 Mei 2016 dari Suci 6. Ada 3 bit yang saya ambil di sini. Jadi dalam video ini sebenarnya lebih dari 3 bit. Saya ambil 3 bit saja untuk bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari stand up komedi atau yang tertarik dengan stand up komedi. Nah, 3 bit ini sangat menarik menurut saya. Tapi sebelum kita bedah, kita saksikan dulu penampilan Indra Jegel. Menurut aku, iklan itu harus lebay. Biar yang nonton mau membelinya. Contoh iklan lebay menurut aku adalah mie instan. Tahu ya, iklan mie instan kalau di iklan, kita kayak makan itu kayak semua bahagia gitu. Dimakan. Yang hirup. Semua keluarga bahagia gitu. Padahal aslinya itu gak gitu. Kita makan mie instan lagi, mie instan lagi. Gini nih nasib anak kos ini memang nih. Terus nyeruput mie instan. Kalau kita nonton, iya menggugah selera. Sampai keluar tuh tulisan SLUUUURP gitu. Menggugah, aslinya nggak gitu. Aduh kena mata lagi. Aduh. Pedes kena mata. Itulah kenapa mie instan yang masuk rekor muri yang panjang 100 meter itu gak ada iklannya. Kalau ada iklannya aneh. Siapa? Al misalnya. Pagi guys. Makan mie goreng dulu yuk. Itulah tadi kita sudah saksikan bersama-sama cuplikan penampilan dari Indra Jegel dari Suci 6 dan saya sudah mencatat ya penampilan dari Indra. Ada 3 bit yang saya ambil di sini. Indra mengawali penampilannya itu untuk sebagai pengantar naskahnya mengatakan, menurut aku iklan itu harus lebay. Ya, ini sudah menunjukkan suatu pengantar bahwa Indra ini pasti akan bicara tentang iklan ya. Biar yang nonton mau belinya. Jadi iklan terus lebay, penonton belinya. Dan kemudian dia masuk pada iklan lebay mie instan. Jadi mengatakan iklan mie instan itu lebay. Ya. Jadi ketika orang makan mie instan terlihat bahagia. Ya, padahal aslinya tidak begitu. Ya, aslinya nggak gitu kalau kita makan mie instan. Ya memang kalau penonton kemudian membayangkan iklan mie instan memang kelihatan keluarga yang makan mie instan siapapun lah yang ada di iklan itu kan bahagia ya. Tapi itu mengatakan padahal aslinya nggak begitu ya. Ketika kita makan mie instan kita akan mengatakan mie instan lagi. Dan kemudian penonton tertawa di situ ya. Jadi dia ketika mengatakan mie instan lagi itu juga dengan ada ekotnya, ekspresinya, jadi pas sehingga penonton bisa tertawa. Nah ini teknik seperti ini adalah teknik ekspektasi dan realita ya. Ini juga sering kita lihat tuh di meme ya, di meme kalau di media sosial tuh ekspektasi dan realita. Jadi ekspektasinya itu indah, realitanya tak seindah ekspektasi. Jadi ekspektasinya itu adalah ketika makan mie instan itu seindah iklannya. Tapi ternyata realitanya nggak seperti itu ya. Ada yang butuh mie instan lagi karena keseringan makan mie instan. Ekspektasi dan realita juga misalnya seperti orang gitu ya, nonton film, kemudian kalau di film itu dilihat, wah adegan romantis sekali ketika suami berangkat kerja, istrinya kemudian cium dia dengan terdiam ke pagar. Wah, saya ketika nikah, gitu, buru-buru dicium gitu kan, pas keluar rumah langsung diterakin, jangan lupa tutup pagar. Gitu ya. Itu juga ekspektasi dan realita. Atau saya pernah sekitar tahun 2004 memainkan materi karena waktu itu juga ada acara masak-masak di TV. Jadi saya bicara bahwa saya juga pingin tuh seperti pembawa acara masak-masak di TV. Kayaknya mudah banget masak, saya ikuti, gitu ya, semua proses saya ikuti dan ketika selesai tampilan dari pembawa acara TV itu masakannya tuh indah sekali. Begitu saya punya saya berantakan gitu. Yang bikin saya makin gondok adalah ketika pembawa acaranya bilang selamat menikmati. Jadi itu juga ekspektasi kita pingin seperti chef ya, itu ya chef dulu kan nggak disebutnya chef ya, jadi pembawa acara TV aja. Jadi
chef acara masak-memasak itu begitu indah masakannya, tapi ketika mencoba di luar itu ternyata kita punya berantakan gitu. Nah itu ya membangun suatu ekspektasi, kemudian realitanya seperti apa. Itu bisa juga digunakan teknik seperti itu bagi teman-teman yang ingin membuat materi stand up comedy. Jadi menurut saya uh, Indra Jegel di sini sangat jeli sekali gitu ya, membuat suatu materi berdasarkan pengamatan dia, setup-nya itu adalah sesuatu yang sudah dekat dengan penonton ya. Rata-rata ya pasti udah pernah lah nonton iklan mie instan ya kan. Nah kemudian yang kedua, beat yang kedua masih disambungin ya antara beat satu dengan beat kedua. Jadi bisa dikatakan lah setnya Indra Jegel dan Syambil ini ada 3 beat ini adalah tentang mie instan ya. Dimulai pengantar tentang iklan tadi, kemudian masih lagi kemudian dengan iklan mie instan, ketika di iklan itu ada adegan disebutkan tadi nyeruput ya, nyeruput mie instan. Itu menggugah selera ya sampai keluar tulisan slup. Sampai keluar tulisan slup. Kemudian kita berikan punchline-nya, dia act out kembali memperagakan nyeruput mie instan, menyeruput mie instan terus selalu bilang, "Aduh, kena mata lagi." Jadi itu kan lucu ya. Nah, itu masih dengan teknik tadi itu ekspektasi dengan realita. Ya, jadi ekspektasinya kayak di iklan, wah enak banget. Tapi di sini waktu cobanya tuh malah kecipet. Jadi cara Indra Jegel untuk mendeliver materinya itu sangat bagus sehingga akhirnya ketika setup bertemu punchline itu membuat penonton tertawa atau istilah umumnya tuh pecah gitu. Jadi pas banget. Ya padahal kalau dilihat kan sebenarnya materinya ini sederhana. Kalau dilihat padahal tidak semua orang juga jeli ya bisa bikin materi seperti ini dari hal yang sederhana kemudian bisa menjadi suatu materi yang setup-nya sangat kena dengan penonton, punchline-nya bikin pecah. Nah, menyambung lagi dari yang kedua materinya soal nyeruput mie itu nyambung ke materi ketiga yaitu tentang mie instan yang masuk rekor muri. Ya, rekor muri dengan panjangnya kalau Indra nyebutin dalam materinya itu 100 meter yang masuk muri tapi itu nggak mungkin dibikin iklannya, nggak ada iklannya ya. Itu diberi contohkan. Misalnya kalau iklannya siapa Al ya. Misalnya maksudnya Al di sini saya rasa Al Ghazali ya. Jadi cocok juga tuh Al, orang langsung bayangin Al gitu ya, putranya Ahmad Dhani sebelum iklannya. Kemudian Indra nggak berpanjang-panjang, mengatakan kalau itu adalah iklannya, dia melakukan act out, ya kan, menyontohkan orang nyeruput mie instan, tapi yang lama banget, panjang. Di situ penonton sudah kebawa. Yang sebetulnya Indra melakukan callback gitu ya pada materi sebelumnya, karena dia nggak perlu lagi menjelaskan bahwa wah susah banget nyeruputnya enggak, karena materi sebelumnya dia sudah memainkan tentang nyeruput mie instan yang begitu enaknya menggugah selera ya kan sehingga orang masih kebawa pada materi yang sebelumnya kemudian sekarang dia hanya menyontohkan nyeruput yang panjang membuat penonton kemudian ketahui sudah membayangin itu bina iklannya dalam hal ini Al itu kalau nyeruput panjang banget gak kelar-kelar gitu ya kemudian dia berhenti sejenak ketika penonton tertawa kemudian dia tambah lagi diulangin lagi nah dia sudah mendapatkan di sini double punchline gitu ya dengan outnya seperti itu dan mendapatkan double punchline dan penonton juga senang tertawa bahkan juri saya lihat juga happy ya tertawa juga dengan materi Indra Jegal ini. Nah ini di sini teknik yang ketiga ini Indra ini memainkan teknik itu membandingkan yang mungkin dengan tidak mungkin gitu ya. Nah ada juga bisa sebaliknya ada juga teknik tidak mungkin menjadi mungkin tapi banyakkan yang lebih mudah itu yang mungkin menjadi tidak mungkin. Nah, Indra jeli di sini. Mungkin itu apa? Karena memang ada rekor muri mie instan terpanjang itu. Ya ratusan meter itu memang ada. Ya tahun 2008 itu di Depok pernah ada yang mendapatkan rekor muri sebagai mie instan terpanjang. Memang ada. Tapi kemudian hal yang mungkin ini dibikin tidak mungkin. Ya emang nggak mungkin ya kalau bikin iklan. Kalau bikin iklan kemudian nyeruput nggak kelar-kelar. Bisa kembung juga minta iklannya gitu ya, atau kita cobain. Nah disitulah ya menjadi ini sangat jenaka gitu, jenaka dari cara membawakannya, kemudian delivernya, materinya menjadi pecah gitu, punchline-nya dapat. Jadi setup-nya itu nyambung dengan penonton, kemudian punchline-nya juga pecah. Nah jadi buat teman-teman yang buat materi stand up comedy, kira-kira teknik seperti ini bisa kita gunakan. Saya juga menggunakan teknik seperti ini, karena memang kelemahan banyak komika gitu ya, atau stand up comedian itu adalah lebih fokus pada punchline ya. Pada setup itu kan adalah pondasinya
yang akan membantu ada punchline. Nah, setup yang menarik walaupun kadang sederhana itu sebenarnya kalau kita dapatkan yang baik itu memudahkan kita untuk menuju punchline. Dan kalau kita lihat tadi Indra Jegal juga setup-nya nggak berpanjang-panjang, ya nggak bertele-tele gitu ya. Nah, dia nggak bertele, langsung cepat menuju ke punchline gitu ya. Oke, dan saya juga menikmati ya apa yang ditampilkan oleh Indra tadi itu. Dan itu kan tahun berapa tadi? 2016 videonya. Jadi sekitar diunggah 9 tahun yang lalu ketika Indra belum terlalu terkenal lah ya. Dia udah bisa bikin penonton tertawa apalagi sekarang ya. Dia sudah semakin terkenal dan semakin kaya tentu lebih mudah buat penonton tertawa gitu ya. Oke, baik. Penanya oh ya, semakin kaya emang nggak ada kaitannya bisa Pinto tadi menambahkan aja, menambah kesuksesannya dia gitu loh. Saking dia lucunya sekarang dia bisa menjadi lebih kaya gitu. Baik, kita nanti ketemu lagi di bedah materi stand up komedi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan.